Mungkin kalau buat pemula-pemula nih, Om Steve yang pengen coba budidaya gitu, Om Steve. Pengen coba budidaya ikan apapun lah ya. Nah, mungkin ada tips-tipsnya nih. Jangan jadi. Buat teman-teman yang mau coba budidaya ikan hias, lebih baik jangan. Halo Sobat Aquatic, kita ketemu lagi di channel Jagger Aquatic. Di video kali ini, di podcast kali ini, saya lagi bersama Om Steve dan Om Dendi. Om Steve ini selaku owner dari Medfish dan pelaku budidaya ikan hias. Nah, kalau Om Dendi Wijaya, kalian sudah pada tahu karena sudah sering muncul di podcast sebelumnya. Oke, halo Om Steve, apa kabar Om? Oke, halo. Wah, Baik-baik saja saya. sehat Om ya? Sehat. Alhamdulillah. Gua malam ini gemeter, Bro. Gemeter kenapa lu? Bintang tamunya Om Steve, Bro. Bintang tamunya Om Emang Steve. kenapa? Oh, banyak yang mau ditanya-tanya ini. Wah. Nah, Om Steve, mungkin sebelum kita lebih jauh tanya-tanya mengenai detail-detail, Oke. ini kita mau tahu nih Om Steve, udah berapa lama berkecimpung di dunia ikan hias nih Om Steve? Berapa lama? Dari 94 mungkin. 94 berarti berapa tahun tuh? Tahun 94, berarti Pokoknya 1 tahun sesudah saya lahir itu. betul. 26 tahun. Itu awalnya bener-bener main-main ikan itu. Bener-bener main-main ikan. Ikan main-main. Oh, main-main. Awalnya itu memang langsung budidaya atau hobi dulu? Kan orang belum banyak yang tahu nih. Nah, Om Steve itu kalau mulai. ada yang tahu jawabannya mungkin agak mengagetkan nih. Oke. Saya tidak hobi ikan misalnya. Waduh, tidak hobi ikan tapi bisa bikinin kita obat, Bro. Gimana ceritanya nih? Awalnya kepepet itu. Oh, awalnya kepepet. Jadi ini beda dari podcast sebelumnya. Om. Seru tapi seru. Jadi ini awalnya kepepet. Tapi Oke, gimana Om? jujur memang nggak terlalu hobi kalau ikan. Oke. Saya lebih suka tanaman, lebih suka hewan yang bisa di-cuddling lah atau apa. Kalau ikan itu lebih ke usaha sebetulnya. Jadi memang tetap harus diseriusin. Tapi saya ngelihatnya ini sebagai satu cara mencari nafkah lah, bukan. Oke. Oh, bener-bener. Jadi memang ada beda yang hobis dengan benar-benar yang bekerja di bidang ikan ini agak berbeda sebetulnya. Oke. Saya nggak ada cerita hobi, jadi semua ikan dijual gitu. Mantap. Jadi berarti mulai dari tahun 94 ya. Itu langsung budidaya. Awalnya saya hanya belajar membesarkan sih. Belajar membesarkan Jadi gitu. racer aja awalnya. Bikin farm atau mulai kerja dari orang dulu, ikut siapa atau gimana? Langsung bikin farm. Wah, langsung bikin. Waduh, berani ya. Langsung bikin farm dengan trial errornya ya panjang lebar. Oke, untuk pertama kali nyoba ikan itu ikan apa yang pertama dicoba ternak? Pertama dicoba itu seingat saya satu jenis ikan yang namanya Gribensis itu. Lu tahu nggak, Bro? Jujur gue nggak tahu bro. Sama. Ikan kecil ya. Jadi hanya pembesaran sebetulnya. Oke, pembesaran. Jadi beli bibit gitu ya. Tapi Lalu berjalan sekian tahun mungkin udah puluhan mungkin ratusan jenis ikan. Sampai mengerucut jadi spesialisasi di ikan tertentu aja sih. Oke, berarti mulai budidayanya itu di tahun berapa? 94 mungkin 2 tahun setelah itu udah mulai breeding. Oh, sempet berarti ya. Padahal di tahun itu kan ilmu sulit gitu. Sulit. Nah, kalau Om Steve sendiri dapat ilmu semua itu bisa ternak, bisa ngobatin pastinya. Ilmu trial error jadinya. Oh, trial error itu. Karena ya memang sarana untuk membaca relatif sedikit ya. Ya. informasi juga sedikit. Bayangin masih mesin tik aja Masih terbatas banget. belum ada komputer, belum ada HP, Belum ada internet. yang masalahnya belum ada yang mau jawab benar kalau ditanya. Masih nutup berarti. Ya masih nutup tapi ya dipelajari lah, dengan ketelatenan pasti semua bisa. Oke, telaten tuh kunci juga tuh, Bro. Ketelaten itu agak identik dengan kepepet sih. Balik lagi ke pepet nih. Wah, kalau gagal gue bahaya nih gitu. Tapi yang menarik yang saya pengen tahu nih, ini kenapa Om Steve memilih ikan hias gitu? Maksudnya untuk bisnisnya Om Steve. Apa ada peluang di situ waktu itu Om Steve melihatnya atau gimana nih? Karena kan hobi juga enggak gitu kan tadi katanya. Betul. Ya sebetulnya disarankan orang lah saat itu. Ya, main ikan tuh begini. Saya pikir ya saya suka dengan binatang sebetulnya sih. Ikan dari kecil juga pelihara sih. Tapi kalau dibilang hobi banget sih enggak. Sampai sekarang hobi itu malah enggak ada juga sih. Tapi sekarang kebalik gini, Bro. Gua ini juga kan mulai budidaya, mulai jadi pelaku bisnis. Iya.
awalnya memang gue berangkat dari hobi gitu. Awalnya berangkat dari hobi, tapi sebagai bisnisnya ini gue kalah loh. Yang hobi gitu, yang nggak hobi malah bisa ngerjain banyak hal. Bisa gue tadi ikan yang tadi aja gue nggak tahu ikan apa gitu. Nah, Om Steve sendiri nih untuk saat ini nih Om Steve, berarti benar-benar fokus di budidaya kah? Atau ada pekerjaan lain atau apa riset-riset lain mengenai obat-obatan atau gimana nih Om Steve? Iya sebenarnya kalau aktivitas yang paling utama sih ya beternak ikan. Oh, jadi peternak ikan jadi utama sekarang. Ya pernah juga ekspor dan lain-lain, tapi kita kan memang harus memilih kalau mau ekspor juga nggak bisa ternak lah. Iya. Kecuali fasilitas luas. Oke. Satu konsentrasinya berbeda lah. Jadi saya memutuskan untuk tidak ekspor tapi fokus di ternak. Oke. Menarik. Dan gue sampai sekarang masih mikir kok gue nggak malah kalah gitu ya. Dari hobi lo gitu. Nah, yang menarik lagi kan Om Steve ini ngeluarin obat yang lumayan dikenal lah udah di kalangan ikan hias, fish ya gitu. Betul. Nah, awal mulanya ngeluarin obat ini memang sudah pakai atau memang juga balik lagi mau bisnis langsung ngeluarin obat, risetnya gimana atau sumbernya dari mana bisa sampai ketemu formulanya ini gitu. Nah, kalau obat itu kan penunjang sebetulnya. Ya. Jadi nggak mungkin orang pelihara sesuatu lah, mau tanaman atau mau ikan pokoknya atau bahkan orang sendiri perlu obat. Pastinya juga awalnya mencoba sebetulnya dengan segala cara lah. Secara literatural juga kan ada ikan sakit harus dengan obat apa. Tapi secara spesifik untuk tahu penyakit, untuk tahu obat itu terukur dengan baik ini memang perlu proses. Iya. Karena saat itu ya balik lagi ke keterbatasan lah, keterbatasan informasi. Jadi kalau orang bilang ada satu obat misal untuk anti jamur atau apa, namanya tertentu apa, pemakaiannya harus gimana, kita nggak tahu harus berapa ppm, harus apa, pokoknya biru, kuning begitu. Dulu tuh begitu awalnya. Tapi ya karena proses itu learning by doing begitu lama, akhirnya saya mungkin harus tahu setiap ikan itu pasti memiliki satu kelemahan pada saat imun sistemnya menurun, kemudian mulai ada serangan parasit dan lain-lain, harus dengan obat apa? Gitu. Oke. Nah obatnya kan tersedia sedemikian rupa, cuman kita harus tahu takarannya seperti apa, proses penyembuhannya berapa lama, terutama mengenal ciri parasitnya, patogennya itu loh, parasit, bakteri, jamur. Nah dari pengalaman mengobati, awalnya pasti nggak akan selalu sukses kan, karena tidak tahu takaran itu tadi. Cuma dari sisi keilmuannya terus dikembangkan, mulai membaca, mulai belajar, kemudian lain-lain. Akhirnya saya rasa ini obat saya sudah pakai belasan tahun dan terbukti efektivitasnya bagus. Oke. Jadi ada kepikir lagi nih kayaknya bisa nambah buat beli beras nih. Langsung ke bisnis lagi nih akhirnya. Akhirnya ya. Sebenarnya sebelum Medfish itu saya pernah bikin satu merek namanya Stop Spot, cuma satu jenis. Oh sebelumnya satu jenis hanya untuk lebih spesialis ke white spot. White spot ya. White spot. Namanya Stop Spot gitu kan. Nah, akhirnya dikembangkan karena ternyata dalam perjalanan membudidaya itu kok ini macam-macam banget itu penyakit ikan ini. Ada yang eksternal, ada yang internal, dan ini nggak bisa dikombin semua ikan jadi obat jadi satu. Pasti harus ada ini A obat ini, B ini untuk ini, C untuk ini. Sampai akhirnya terbentuklah 6 jenis obat sebetulnya. Di sini ada perwakilan 3 tapi semuanya ada 6 jenis obat. Yang 3-nya nggak hadir. Jadi sebenarnya ada 6 jenis ya. Nah, yang saya mau tahu nih Om Steve nih, untuk menciptakan obat-obat ini itu Om Steve benar-benar pure sendiri, riset sendiri, atau memang ada timnya lagi di belakang Medfish ini Om Steve? Dari dulu sebenarnya saya single fighter sih. Wow, single fighter ya? Jadi ya sebenarnya begini, antara teori dengan praktek itu akan menjadi satu teori baku. Tidak ada cara lain selain mencoba. Oke. Ya bisa yang simpel aja, tahu knalpot panas tuh kalau orang nggak pernah nggak pernah nyobain ya. Begitu. Cuma diceritain doang. Bener. Yang menarik ini, gue sempet main lah ke rumah Om Steve ngeliat ternyata nggak cuma budidaya ikan hias yang umum, di situ ada juga diskus ternyata gitu. Yang gue kaget ternyata Om Steve ini juga budidaya diskus. Yang terkenal beberapa teman kan agak sulit budidaya diskus gitu. Om Steve punya
tips and trick nggak atau punya cara nggak sih sebenarnya ternak diskus itu cara ngejaga airnya seperti apa gitu? Ya kalau bicara diskus secara khusus ya. Ya. Tapi kita bicara secara umum sebetulnya mau pelihara ikan apapun sebetulnya jangan memaksakan airnya lah. Oke, parameter airnya ya. Nah, setiap ikan kan dikelompokkan misal dengan sesuai dengan jenisnya. Ada siklit misal, ada tetra, ada apa, memang harus hidup di lingkup yang memang sesuai airnya dengan itu. Walaupun air itu memang bisa di-create sedemikian rupa, ada aditif apa, tapi akan jadi repot. Lebih baik cocok airnya untuk ikan apa, kita budidaya ikan itu. Sebenarnya diskus juga terakhir agak maksa sebetulnya. Maksa juga. Maksa itu apa? Karena ternyata saya pakai air satu sumber air itu setelah sekian tahun, tanah yang dipakai itu ternyata berubah. Setelah sekian tahun jadi naik parameternya berubah. pH-nya naik, apanya naik. Jadi diskus saya sekarang tidak semudah waktu saya ternak diskus dulu. Karena dulu memang parameter airnya ideal untuk diskus. Lebih soft lah. pH-nya, hardness-nya juga lebih soft. Sekarang semua agak naik. Jadi saya bumbuin sedikit supaya tetap bisa ternak diskus. Wah, bumbu tuh. Lu penasaran nggak bro? Boleh ditanya nggak nih bumbunya apa tuh? Ya akhirnya harus diturunkan. Kebetulan hanya tinggal menurunkan pH-nya sih. Turun pH-nya ya. Dulu pH saya stabil di 7 netral. Terus sekarang udah berangkat menjadi 8.3 kalau nggak salah. Perubahan. Jadi saya kembalikan lagi ke 7 atau ke 6,5 lah. Saya pakai phosphoric acid sebetulnya. Phosphoric acid tuh. Yang food grade ya. Iya. Tapi dengan catatan air kita alkalinitasnya rendah. Jadi karbonat bikarbonatnya rendah. Jadi dia tidak memiliki anti keasaman sebetulnya. Jadi begitu diturunkan, dia stabil diturunin. Tapi kalau alkalinitas tinggi kita turunkan karena alkalinitas sifatnya buffer, dia akan balik lagi ke pH awal. Jadi agak diuntungkan karena memang kalau diukur dengan alat TDS meter, air saya tuh paling di bawah 100 lah, sekitar 70-an TDS. Untuk TDS-nya. Itu masih memungkinkan diturunkan dengan phosphoric acid. Saya pakai yang cair phosphoric. Jadi ada tandon khusus untuk menyiapkan phosphoric acid ini. Untuk mengolah airnya gitu ya. Pengolahan di combine nanti besok dikuras berapa, ditambah berapa gitu. Tapi itu parameter air yang berubah itu di tempat yang sama Mas Steve ya? Atau di tempat yang sama. Di tempat yang sama ya. Jadi saya tetap bisa pelihara diskus karena airnya saya buat sedemikian rupa, tapi ikan yang lain tetap juga bisa diternak. Dengan air yang beda ya gitu. Iya. Jadi seperti punya dua sumber air. Iya. Mantap. Padahal satu sumber tapi ada bumbu-bumbu lagi. Terus ngomongin tentang diskus lagi, selain budidaya bisa ternak sampai menetas, kan terkenal diskus itu sulit pada saat pembesarannya gitu. Apalagi kalau teman-teman yang baru mulai ternak biasanya ngalamin yang namanya rontok-rontok, four-week syndrome. Ada yang bilang 4-week syndrome lah, ada yang bilang apalah gitu. Ada nggak sih cara buat ngejaga atau preventifnya dia supaya nggak ngalamin itu atau mengurangi resiko rontok? Atau mungkin boleh sekalian ada nggak sih produk dari Medfish ini yang bisa ngebantu itu gitu biar nggak rontok juga? Ya, saya jawab yang terakhir dulu. Medfish bukan water conditioner. Medfish itu murni obat. Pure obat ya. Obat jadi nggak bisa dipakai untuk mengolah air jadi seperti apa. Tapi pastinya memang ada pengaruh. Pada saat pemberian obat pasti ada mempengaruhi pH air kan. Iya. Cuma tidak signifikan. Apa tadi tadinya lupa. Soal itu. Rontok. Bagaimana caranya supaya tidak rontok? Mengurangi. Ya. Atau preventifnya. Preventifnya juga. Ya bicara mortalitas itu kita sebagai pembudidaya tidak pernah bisa 100% menekan kematian. Namanya kita berurusan dengan makhluk hidup. Betul. Pasti ada mati juga lah. Dan kata kita udah rawat, kalau ikannya kejepit ya mati juga. Ketiban aerator ya. Yang pasti yang utama adalah menjaga kualitas air lah, itu pasti. Menjaga kualitas air, Kualitas air, kemudian tidak kalah penting induknya harus berkualitas bagus juga. Induk kualitas bagus artinya induk yang betul-betul misal tidak inbreed. Induk yang memang tidak sakit. Atau membawa sifat sakit kronis gitu. Sakit kronis itu artinya sebenarnya dia bisa diobatin sembuh, tapi nanti sebulan 2 bulan dia sakit lagi. Itu sudah tidak bagus dijadikan kualitas hidup sebetulnya. Nah kalau memang parameter tadi sudah sesuai, sebetulnya pembedaan itu kan jadi tidak sulit.
Yang sulit itu kalau balik lagi tadi memaksakan air. Memaksakan air. Jadi ya mereka hidup dengan kondisi yang memang tidak ideal. Oke. Gitu. Saya sebenarnya simpel aja. Saya angkat anak kalau untuk diskus itu di 20 hari. 20 hari orang ada yang mungkin dengan inkubator dan lain-lain bisa angkat anak itu atau istilahnya menyapih anak diskus itu di usia lebih muda. Tapi saya lebih suka di 20 hari lah. Nah di 15 hari sebelum saya sapi biasanya saya sudah kasih obat. Istilah saya kasih imunisasi lah. Iya. Jadi itu untuk pencegahannya. Pencegahan karena dikhawatirkan induk tetap punya tendensi bawa penyakit yang nular ke anak. Karena kalau kita bicara eksternal, berarti seluruh permukaan diskus ini pun kalau yang bertendensi bawa patogen, anak yang menyusui ikut juga terkena pasti. Atau anak yang beranjak mulai bukaan mulutnya cukup besar, dia akan ikut makan pakan induknya ke bawah. Nah, dengan akumulasi kotoran, ada feses juga, ada apa? Itu sangat mungkin tertular secara eksternal dan internal. Makanya kenapa 15 hari langsung saya obatin dulu. Nah, yang biasa dipakai yang memang untuk eksternal dan untuk internal. Yang lebih fokus untuk internal sebetulnya. Untuk internal ya. Nah, setelah 20, artinya 5 hari itu saya obatin, kemudian mulai sapi pertama pindah, kemudian juga saya obatin yang untuk tujuan eksternalnya gitu. Berarti kemudian memang yang sangat membantu mungkin saya ada penerapan penggunaan pemanas lah, menggunakan heater ya. Sekitar 10 hari sampai 15 hari. Untuk menjaga suhunya. Oh, itu full dinyalakan untuk penyegaran. Ya, biasa di ukuran panas paling sampai 30 derajat Celcius. Di setnya di 30 derajat ya. Yang mau saya tanyakan gini, kalau untuk indukan itu misalkan isi indukan itu ada penyakit ya, kayak tadi Om Steve bilang. Nah itu apakah keturunannya itu bisa membawa gen penyakitnya? Untuk penyakit itu bisa nurun ke gen genetik gak sih? Kalau gitu? Eksternal otomatis menular. Kalau eksternal, iya. Internal ada tendensi ke sana juga sebetulnya. Tapi yang pasti kalau induk bisa kena velvet, anak kena velvet pasti. Oh gitu, pasti kena. Pasti menular karena masih satu dengan induk. Berarti yang harus dilakuin sebelum budidaya diskus itu memang seleksi induknya dulu ya, gitu. Dilihat yang sehat, nggak main asal jadi taruh gitu. Ya, nah mungkin kalau buat pemula-pemula nih, Om Steve yang pengen coba budidaya gitu, Om Steve, pengen coba budidaya ikan apapun lah ya. Nah, mungkin ada tips-tipsnya nih. Jangan jadi saingan saya. Betul. Dengerin ya. Buat teman-teman yang mau coba budidaya ikan hias, lebih baik jangan. Boleh jadi saingannya Om Steve gitu ya. Oke, jadi kalau gitu. Ya kalau tipsnya balik lagi tadi, jangan maksa gitu aja. Jangan maksa ikutin parameter airnya. Misal begini punya tempat luas di mana ya bukan hanya ukuran ruang luas atau tidak. Iya. Yang pertama harus dicek airnya aja. Ini air setelah dicek, misal boleh ke lab jadi lebih akurat. Nah nanti disesuaikan kira-kira dengan air begini ikan apa yang mau dibudidaya. Itu pasti selanjutnya nggak terlalu banyak masalah lah. Oke. Nggak terlalu banyak masalah. Jadi ikan yang mau kita budidayakan ngikutin tempat yang kita ini gitu ya, sumbernya. Terutama airnya. Sumber airnya gitu ya, airnya. Jadi sekarang sudah terpetakan nih, so kita nggak bisa memaksakan ikan tertentu di wilayah tertentu yang berbeda. Iya betul. Jadi sampai ada daerah khusus lah. Ada istilah ikan Bogor misal dengan tetra. Ada isi siklit Afrika di daerah Jawa Barat, Bandung sana. Itu nggak bisa ketuker. Jadi nggak ada musim ternak tetra di parameter yang hardness-nya tinggi, pH-nya tinggi seperti di Bandung misal. Iya. Dan begitu juga sebaliknya. Iya, kayak contoh misalkan ternak diskus di Bandung atau di mana itu kan suhunya kan yang terkendala paling utama suhu sebetulnya. Tapi ya bisa disiasati lah dengan pemanas. Betul, bisa disiasati dengan pemanas. Cuma itu kan kalau secara bisnis ya. Secara bisnis jadi high cost juga. Dan produknya bakal mahal kan itunya. Tapi Bandung juga punya pemain-pemain bagus juga di diskusi. Tapi pasti dengan ada mensiasati. Betul. Nah, kemudian ini kita mau ngebahas masalah Medfish nggak nih kira-kira untuk sharing ke penonton nih. Medfish itu ada beberapa varian, kemudian varian dan rasa. Iya, jadi mungkin buat penonton yang belum tahu nih, Om Steve, dari Medfish itu sendiri ada 6 ya berarti ya. Ada 6 varian. Sebenarnya bisa 7, bisa 8, bisa 9. Tapi yang berikutnya memang
kalaupun dibuat itu terlalu spesifik lah. Pemakaiannya nggak terlalu rutin. Tapi untuk jenis patogennya ada gitu. Oke. Ini yang 6 ini yang saya anggap obat-obatan yang menghadapi penyakit-penyakit yang paling umum. Masih ada sebenarnya bisa bikin create obat yang lain, tapi kalau memang penyakitnya jarang terjadi, ya saya nggak bikinkan itu gitu. Ya, jadi mungkin yang 6 ini ya untuk jaga-jaga di rumah, misalkan obat yang wajib ada lah. Ya, obat yang wajib gitu. Ya, obat yang wajib ada di. Itu selalu yang ada di rumah ya begini juga. Jadi ini karena cukup lengkap juga ya, ada internal, eksternal, antibiotik juga Om Sip ya. Ya, ada lagi Velstop. Ada Velstop. Ada lagi FMC ya, satu lagi. FMC. Sama itu ya yang untuk breed itu. Satu lagi untuk pelindung telur sebetulnya, Egg Pro itu ya. Nah, udah lengkap banget itu. Sekarang dulu waktu gue baru pertama mulai, bro. Gue pusing cari obat. Karena gue ini kan pelaku impor ya, gue ngambil ikan di mana-mana yang nggak tahu bakteri atau parasit atau apa kebawa atau enggak ke ikan-ikan yang lain. Dulu sempat ngalamin ikan pernah kena wabah ceritanya. Belum ada Medvis nih. Itu obat apa aja akhirnya gue coba karena pertama pengetahuan gue belum luas gitu, terus teman-teman juga nggak banyak. Nah kalau sekarang ini gue pikir udah ditulis semua, udah dijelasin, dan paling simpelnya kalau sekarang gue pakai Medvis ini gue tinggal bagi 2 aja, yang sakit eksternal mana, yang internal mana gitu. Terus antibiotiknya buat temenin obat ini gitu. Oke. Jadi lebih mudah lah buat sekarang. Jadi untuk penanganan obat eksternal bisa pakai eksternal ditambah antibiotik itu maksudnya ya? Ya bisa juga FMC ya maksudnya. Gitu. Jadi ya mungkin lu bisa sharing-sharing juga caranya nanti penggunaannya gimana. Oke, mungkin nanti nextnya di video Jager Aquatic akan kita bahas mengenai penggunaan obat dari Medvis ini seperti apa. Ya gitu ya bro ya. Oke. Mungkin sekian dulu untuk sharing kita kali ini dengan Om Steve. Kita doakan semoga Om Steve sehat selalu, bisa terus berkarya di dunia ikan hias ya, mengeluarkan produk-produk baru, riset-riset baru juga buat ngebantu kita para penghobi biar ya termudahkan lah dengan adanya produk-produk ini gitu. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga videonya bermanfaat, semoga menjadi informasi, semoga menjadi inspirasi, dan semoga menjadi edukasi buat teman-teman semua. Terima kasih. Bye.